ibu. Ayo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, kami menghimbau kepada pemerintah lebih diutamakan kepentingan rakyat daripada investasi. Investasi itu kita kembali kepada zaman Orde Baru, bahwa investasi adalah mendatangkan untuk kesejahteraan bangsanya sendiri, bukan untuk menggusur, untuk mengusir dari tanah airnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah ke depan harus hati-hati, harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat, karena itu adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Saya minta kepada pemangku jabatan di Republik ini, baca Undang-Undang Dasar kita itu pembukaan dari alinea 1 sampai alinea 4. Itulah kepentingan dari sebuah negara, pondasi bernegara, supaya rakyat itu dapat sejahtera. Bukan mengusir dari rumahnya, dari apanya, dari kampung halamannya demi untuk investasi asing. Kita pantau selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, belum ada tanda-tanda untuk mensejahterakan rakyat. Yang dibangga-banggakan hanyalah infrastruktur. Tapi infrastruktur adalah investasi yang ditanam oleh swasta. Utang menumpuk, tetapi rakyat tidak pernah mengecam kesejahteraan. Apalagi sekarang kehidupan rakyat semakin terpuruk. Hanya dipentingkan oleh pemerintah ini adalah kesenjangan-kesenjangan ekonomi, dari ekonomi petinggi-petinggi pejabat sampai ke rakyat tidak ada. Maka itu kesenjangan itu merupakan ibarat langit dan bumi. Persiapan. Tembak. 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 Oh, jangan lempar. Maka itu saya mengharapkan kepada pemerintah, perhatikan, dan partai-partai politik juga dapat memperhatikan, membaca sungguh-sungguh pasal 33 itu Undang-Undang Dasar 1945. Kekayaan bumi, kekayaan laut, kekayaan alam udara dan sebagainya adalah diperuntukkan, dikuasai oleh negara, tapi diperuntukkan kemakmuran rakyatnya sendiri. Bukan kemakmuran untuk orang lain, bukan kemakmuran untuk orang asing. Ini sudah nampak kali, sudah memperlihatkan dengan mata telanjang bahwa Indonesia ini, bumi dan kekayaan alam adalah untuk orang lain, untuk orang asing, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita. Pemerintah tahun ini, pemerintah 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Pak Jokowi adalah menabrak konstitusi kita, tidak pernah mematuhi konstitusi kita. Sedangkan pasal 33 itu adalah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita adalah untuk kekayaan ini, kekayaan alam dan udara itu, dan kekayaan bumi itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang masyarakat menjerit dari segi ekonomi, dari segala hal. Maka itulah yang akan datang ini, saya himbau seluruh umat Islam bersatu untuk mengusir atau untuk membangun bangsa ini supaya tidak lagi ada penjajahan gaya baru. Ini ke depan ini bahaya kalau tidak hati-hati, karena kekayaan alam kita adalah dipantau oleh bangsa-bangsa lain, dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain. Maka kita ke depan ini harus sebuah kekuatan besar, yaitu adalah
seorang pemimpin-pemimpin yang sangat berani dan visioner dalam mengamankan investasi, dalam mengamankan kekayaan-kekayaan alam kita supaya tidak diambil oleh orang-orang asing dan kepentingan orang asing. Inilah yang harus kita bersatu membangun bangsa ini, memelihara Indonesia supaya Indonesia betul-betul dapat aman sentosa daripada pengaruh-pengaruh asing, sehingga kita punya konstitusi sendiri yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka saya harapkan kepemimpinan akan datang betul-betul mengamalkan Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar 45, menjalankan konstitusi negara itu secara murni dan konsekuen supaya Indonesia terwujud apa yang diidamkan, yaitu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus hati-hati, harus mengutamakan kepentingan rakyat Rempang daripada investasi asing. Maka itu saya himbau kepada pemerintah, khususnya Pak Jokowi, harus mengambil sikap tegas, karena selama ini adalah dia mengatakan dia pro rakyat dan pro keadilan dan pro kesejahteraan rakyat, tetapi kenyataan itu berseberangan dari apa yang pernah diucapkan Pak Jokowi daripada tindakannya. Maka itu rakyat Rempang proyek-proyek investasi yang ada di Rempang itu harus dibatalkan sesuai dengan himbauan PP Muhammadiyah, himbauan PBNU. Seharusnya pemerintah mendengarkan dengan sungguh-sungguh himbauan daripada ormas-ormas terbesar di Indonesia ini. Maka itu Pak Jokowi dan jajarannya mencarikan lahan baru untuk investasi kalau itu memang dibutuhkan oleh rakyat, memang dibutuhkan oleh negara. Kalau tidak, itu adalah investasi pabrik kaca dari Cina dan sebagainya, itu harus dapat dibatalkan demi kepentingan, demi keselamatan rakyat Rempang. Rakyat Rempang itu adalah salah satu saudara-saudara kita. Sakit di Rempang pasti sakit di mana-mana. Maka itu saya himbau lagi, pemerintah memperhatikan sungguh-sungguh keinginan rakyat itu sendiri. Saya himbau satu kali lagi kepada Pak Jokowi, tolonglah dibatalkan investasi yang ada di sana demi untuk menyelamatkan rakyat Rempang. Jangan sempat kita ini menjadi perang saudara. Perang saudara itu adalah mengancam keutuhan Republik Indonesia. Oleh itu, karena kita menghadapi pemilu hanya hitungan bulan, kita ingin Indonesia ini damai, aman dan sejahtera. Persiapan, tembak, tembak, tembak.